Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Kelari. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Nah, kali ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ya, jadi sebelum kita belajar bagaimana sih masuknya Hindu dan Buddha, nah sekarang kita belajar tentang bagaimana agama dan kebudayaan ini berkembang di Indonesia, terutama di bidang politik, yaitu berupa kerajaan-kerajaan. Nah, ada 6 kerajaan bercorak Hindu dan ada 2 kerajaan bercorak Buddha. Yang Hindu ada Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Medang Kamulan, Kediri, dan Singosari. Yang bercorak Buddha ada Sriwijaya dan juga ada Majapahit. Kerajaan pertama di Indonesia yaitu Kutai. Kutai, nama panjangnya adalah Kutai Martapura. Berdiri abad ke-5 Masehi. Ya. Lokasinya ada di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, di Kalimantan Timur. Pendiri dari kerajaan ini adalah Raja Kudungga. Ya. Raja tersukses adalah cucu dari Raja Kudungga, yaitu Mulawarman. Mengapa Mulawarman sukses? Ya, dianggap sukses karena pada masa Mulawarman lah memang kerajaan Kutai itu menjadi kerajaan besar. Ya, bukti dari kebesaran kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman berhasil memberikan hadiah 20.000 ekor sapi. Bayangkan 20.000 ekor sapi itu segimana banyaknya dan berapa miliar. Ya, itu diberikan sebagai hadiah kepada para agamawan atau yang dinamakan Brahmana. Ya, itu. Nah, bukti dari adanya kerajaan ini adalah 7 prasasti. Di layar kalian adalah prasasti Yupa. Ini berupa menhir atau batu yang berdiri tegak. Isinya tentang catatan-catatan penting tentang adanya kerajaan ini. Lalu sebelah kanan kalian ada seekor hewan mitologi bernama Lembuswana. Lembuswana adalah hewan yang berbadan singa, berbelalai gajah, bergading gajah juga, bermahkota emas, dan bersayap Garuda. Konon Lembuswana adalah seekor hewan yang menjadi kendaraan dari Raja Mulawarman. Kutai, ya, di Kalimantan sudah, sekarang di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Nah, ini peta dari luas kekuasaan Tarumanegara. Ya, coba kalian lihat, ini hampir semua Jawa Barat ya menjadi kekuasaan Tarumanegara. Tarumanegara beribu kota di Sundapura. Kerajaan ini berdiri abad ke-5 Masehi. Ya, lokasinya di Sundapura. Ya. Lokasi intinya, ibu kotanya. Jawa Barat lah pokoknya ya. Pendirinya Raja Diraja Guru Jayasingawarman. Raja terkenalnya adalah Purnawarman. Ya. Nah, kenapa Purnawarman itu terkenal? Karena Raja Purnawarman dianggap sebagai raja yang bijaksana, yang adil, ya, yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Buktinya apa? Buktinya adalah raja ini memerintahkan penggalian sungai, yaitu Sungai Gomati dan juga Sungai Candrabaga, atau disebut juga Bagasasi. Bagasasi menjadi asal-usul nama Bekasi. Tujuannya dari penggalian 2 sungai ini adalah pertama, untuk meminimalisir banjir. Jadi memang dari zaman dulu ya, daerah Jawa Barat itu memang sering banjir. Ya. Lalu yang kedua adalah sebagai saluran irigasi. Jadi biar sistem irigasi ke sawah-sawah penduduk itu lancar, makanya digalilah Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga, diperlebar. Nah, bukti peninggalan dari adanya kerajaan ini yaitu ada 7 prasasti berhuruf Palawa dan ada catatan musafir Cina bernama Fahin. Nah, kalian bisa baca prasasti-prasasti
dari kerajaan ini ada 6 ya. Lalu keruntuhannya nih, keruntuhan dari kerajaan ini karena adanya perpecahan. Jadi banyak daerah-daerah yang memisahkan diri dari kerajaan ini. Lalu ada pula serangan dari Sriwijaya. Selanjutnya adalah kerajaan Sriwijaya. Ya. Kerajaan ini berada di Sumatera. Nah, kalian lihat nih, bendera Sriwijaya. Ya. Ada gambar matahari, ada garis merah dan putih. Ini menandakan bahwa kerajaan ini memiliki angkatan laut yang kuat. Jadi kerajaan ini bercorak maritim. Laut sebagai sumber daya kerajaan ini, gitu loh. Ya, selain Sriwijaya juga Majapahit benderanya seperti ini, ada garis merah dan putih. Bahkan Jepang juga zaman dulu angkatan lautnya benderanya merah dan putih. Sri ya berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka makna dari Sriwijaya adalah kemenangan yang gilang gemilang. Ketujuh, lokasinya ada yang bilang di Muara Jambi, di Jambi ya, dan juga di tepi Sungai Musi di Palembang. Ya. Jadi ini sempat muncul perdebatan apakah Sriwijaya muncul di Jambi atau di Palembang. Ya. Lalu pendirinya adalah Dapun Tahiang. Raja paling sukses adalah Balaputra Dewa. Bukti sejarahnya ada catatan perjalanan Ising. Ising adalah biksu Buddha dari Cina. Dia belajar ke Sriwijaya. Jadi dulu memang para penganut Buddha di Asia ya belajarnya ke Sriwijaya. Karena di Sriwijaya itu ada 2 guru besar agama Buddha. Yang pertama ada Satyakirti dan yang kedua ada Dharmapala. Ya. Dan yang kedua adalah prasasti-prasasti dalam dan luar negeri. Ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palas, Pasemah, dan prasasti Amogapasa. Sementara prasasti di luar negeri, terutama dari India, ada prasasti Ligor, Nalanda, Kanton, dan Chaiya. Lalu keruntuhan dari kerajaan ini adalah serangan dari kerajaan Medang Kamulan, yang pada waktu itu diperintah oleh Dharmawangsa, Raja Dharmawangsa. Yang kedua serangan dari kerajaan Kolam Mandala, India, dan serangan dari Majapahit dari Jawa. Kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno ini konon adalah sebuah kerajaan yang diperintah oleh 2 dinasti atau 2 keluarga yang berbeda agama. Yang pertama adalah keluarga atau dinasti Sanjaya. Sanjaya ini beragama Hindu, ya. Dan yang kedua adalah keluarga atau dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Nah, kalian bisa lihat nih, ya. Ada Candi Borobudur dan juga ada Candi Prambanan. Nah, kedua candi ini adalah candi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur bercorak Buddha, sementara Candi Prambanan bercorak agama Hindu. Nih, berdiri abad ke-8 Masehi. Lokasinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, di Jawa Tengah tepatnya di Magelang, Jawa Timur tepatnya di Sidoarjo atau di Jombang ya. Lalu pendirinya adalah Raja Sanjaya. Raja terkenal adalah Raja Rakai Panangkaran yang fotonya ada sebelah kanan kalian nih ya, berupa arca batu. Dan selain Rakai Panangkaran ada juga Rakai Pikatan. Bukti sejarah dari kerajaan ini adalah Prasasti Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, dan Manti. Gimana bisa muncul dinasti yang berbeda nih di kerajaan ini? Jadi awalnya kerajaan ini diperintah oleh Raja Sanjaya. Ya, Sanjaya itu beragama Hindu. Lalu setelah Raja Sanjaya wafat, kerajaan ini diperintah oleh Rakai Panangkaran. Ya, Rakai Panangkaran juga beragama Hindu. Tapi pada masa kerajaan ini mulai muncul nih agama Buddha. Mulai berkembanglah agama Buddha di Jawa ya. Kemudian agama ini sangat diterima oleh Raja Rakai Panangkaran. Hanya lama-kelamaan berkembang agama Buddha ini ya, berbarengan dengan agama Hindu. Nah,
Setelah Rakai Panangkaran wafat, ya, antara dinasti yang beragama Hindu dan dinasti yang beragama Buddha ini sering berselisih, hanya sering perang, ya. Nah, karena sering perang, akhirnya pecah nih, ya, Hindu dan Buddha, ya. Hindu dengan dinasti Sanjayanya, dan Buddha dengan dinasti Syailendra-nya. Maka kerajaan ini akhirnya diperintah oleh dua dinasti yang berbeda. Tapi dua dinasti ini akhirnya bisa disatukan oleh seorang raja yang terkenal juga bernama Rakai Pikatan. Nah, bagaimana Rakai Pikatan mempersatukan dua dinasti ini? Yaitu bukan dengan cara peperangan, bukan dengan cara penaklukan, tapi dengan cara menikah. Ya, jadi Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya ini menikahi anak dari Raja dinasti Syailendra. Ya, Raja dinasti Syailendra ini namanya Samaratungga. Samaratungga memiliki memiliki putri bernama Pramodawardhani. Nah, Pramodawardhani dinikahkan oleh Rakai Pikatan untuk mempersatukan dua dinasti ini. Akhirnya setelah menikah, dinasti ini berhasil bersatu dan sama-sama menjadi penguasa di Mataram. Seperti itu. Ya. Tapi, ya, pindah nih dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang tadinya ke Magelang pindah ke Jawa Timur. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Wawa, Gunung Merapi meletus, akhirnya hancur nih, ya, banyak penduduk yang meninggal, bangsawan yang meninggal banyak. Nah, ada beberapa bangsawan yang akhirnya bisa melarikan diri, ya, salah satunya adalah Empu Sindok, ya, Empu Sindok. Nah, Empu Sindok akhirnya karena tidak memungkinkan lagi untuk membangun kerajaan di Jawa Tengah, akhirnya dia memindahkan ke Jawa Timur. Ya, di sana Empu Sindok mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Medang. Ya, gitu. Nah, dinasti, ya, atau keturunan dari Empu Sindok ini yang memerintah kerajaan